Dulu itu pernah dagang di sekolahan. Jadi karena dulu harus biar bisa jajan, dulu pernah yang namanya jualan makanan serba 5.000 gitu. Jadi dulu pernah, itu paling berkesan gitu. Jadi dibungkus kecil-kecil kita jualin ke teman-teman kelas gitu, ke kakak-kakak kelas gitu tiap hari dan harus. Jadi kalau pulang sekolah itu beli makanannya, habis itu ngebungkus. Belinya di mana? Belinya di tempat serba 5.000. Nah, itu belinya bisa kiloan, 2 kilo kan, 2 sekilo gitu. Nanti habis itu diolah lagi, dibungkus kecil-kecil, dijual dulu itu 2.500. Jadi orang-orang biasanya kalau beli dua goceng gitu kan lebih mudah gitu. Dulu gitu dan itu setiap hari dilakuin sampai bisa lulus SMA. Itu dapat uang jajan dari sana, bisa bayar SPP, bisa bayar uang buku dulu. Itu momen yang paling berkesan zaman SMA. Jadi nggak ada biaya dari orang tua dong. Jadi karena orang tua kecelakaan pas gue kelas 2 SMA, nggak ada lagi yang mencari nafkah saat itu. Nah karena sekolahnya swasta, mau nggak mau untuk bisa lanjut sekolah itu ya harus dagang. Sama gue ada yang namanya ngajar ngeles dulu, itu pernah ngajar ngeles untuk bayar SPP. Nah dagang itu untuk biaya angkot, biaya jajan sehari-hari itu, sampai akhirnya bisa lulus SMA karena dekat, itulah dekat dagang dan ngajar ngeles. Jauh tas sekolahnya dari rumah. Kok Jauh. naik angkot gitu? Biasa berapa gitu bayarnya? Kalau dulu 2000, 2000 itu satu satu kali sih naik angkot tuh satu kali. Jadi dari rumah ke jalan raya itu lumayan jauh. Nah, itu harus jalan kaki. Jadi makanya dulu tuh kurus. Kalau lu lihat foto gue dulu ya, itu kurus karena harus tiap pagi jalan kaki. Berangkat jam 6, jalan kaki dulu kurang lebih 15 menit loh sampai depan, kurang lebih ya. Habis itu naik angkot satu kali, naik angkotnya memang satu tujuan ke sekolahan. Itu 2.000 ongkosnya biayanya. Nah, pulang pergi itu 4.000. Dan pulangnya pun jalan kaki lagi dari masuk ke dalam sampai ke rumah, karena kalau naik beca kan mahal banget. Dulu sih nggak ada Gojek, belum heboh kayak sekarang lah Gojeknya gitu. Jadi dulu adanya banyaknya beca gitu, tapi mahal 10.000 gitu. Jadi udah kita jalan aja, olahraga olahraga pagi olahraga sore. Oh sekarang ya tau lah ya, nggak pernah olahraga segede gini. Jadi kalau uang jajan tetap usaha sendiri gitu, nggak dari orang tua atau tetap dikasih orang tua. Nggak, dari semenjak kelas 2 SMA itu sampai sekarang ya gue nggak pernah lagi sih yang namanya minta uang sama orang tua. Karena memang ya kondisi orang tua juga tidak bekerja, boro-boro minta duit jajan ya buat keperluan makan di rumah juga keteteran istilah katanya. Jadi berusaha untuk bisa sendiri jajan. Jajan ya hasil dari dagang itu baru bisa jajan. Mikir bener ya. Hmm, ini Prisca. Keren dong, bisa apa namanya, bisa mandiri dari dini, ya walaupun harusnya di usia segitu tuh orang pada senengnya jalan gitu ya, main gitu sama temen-temen ngumpul. Lu berusaha untuk mikir gimana caranya buat misal bayar uang ujian atau uang SPP atau uang untuk angkot dan lain sebagainya gitu. Emang di masa itu lo nggak apa namanya, nggak iri gitu sama teman-teman lu yang harusnya bisa main. Lu memikirkan untuk gimana caranya harus bisa nge-backup buat biaya sekolah. Kalau dibilang iri sih ya enggak ya, karena versi gua itu ya setiap orang udah punya rezekinya masing-masing gitu. Jadi gue cuman saat itu ya, di saat itu hanya berusaha enjoy aja dengan kehidupan yang gue jalanin gitu.
ya kalau gue terus melihat orang-orang yang di atas gue pastinya sedih ya gitu. Kalau gue lebih memilih untuk melihat ya banyak orang di luar sana yang pengen sekolah mungkin nggak bisa gitu. Jadi menikmati aja dulu hiburan gue itu. Kebetulan gue aktif di organisasi, jadi ketua osis waktu itu. Nah itu hiburan gue yang bisa bentuk acara, bisa olahraga, main basket atau apa. Jadi kalau orang-orang hangoutnya mungkin nonton bioskop ke mall gitu, jalan-jalan beli ini itu. Nah bagi gue ya menghabiskan waktu di sekolah itu dengan menjalankan organisasi itu ya itu hiburan buat gue gitu. Dan gue seneng aja ngelakuin itu gitu karena ya nggak semua orang juga bisa ngelakuin itu. Jadi enjoy, dibawa enjoy aja intinya. Hmm. Lu jadi apanya di situ? Anggota organisasi OSISnya? Waktu pas kelas 2 SMA gue jadi ketua osis. Keren dong. Iya jadi gue nggak tahu sih Punya kebanggaan tersendiri gitu di sekolah tersebut. iya iya itu salah satu yang bangga sih karena waktu itu gue nggak kepikir juga akan kepilih. Jadi waktu itu ada 3 kandidat, dua cowok satu, dua cewek satu cowok. Nah lawan-lawan gue ini memang yang kategorinya anak organisasi banget, jebolan dari paskibra gitu. Dan gue aja paskibra baru-baru aja gitu. Dan karena gue itu ya China bisa disebutnya dulu tuh agak kulitnya agak putih dulu ya, dulu agak putih. Nah jadi diremehkan gitu kalau masuk organisasi kayak paskibra karena mungkin takut panas kan dijemur-jemur. Nah tapi gue ngebuktiin gitu kalau gue itu nggak takut panas gitu orangnya gitu, walaupun hitam ya nggak apa-apa, nggak masalah buat gue gitu. Tapi lu sempet ikut gitu, ngelakuin gitu. Iya ngelakuin, karena syarat untuk jadi ketua osis waktu itu adalah anggota paskibra atau anggota pramuka, salah satunya itu. Jadi harus dulu punya itu pengalaman di sana gitu. Dan gue akhirnya mulai dari kelas 1 SMA tuh gue ikut paskibra. Kebetulan gue kepilih jadi pasukan 9 di kecamatan Kosambi. Kecamatan Kosambi terpilih. Nah itulah modal gue untuk menyalonkan ketua osis saat itu. Hmm. Lawan gue nggak susah juga, pandai juga gitu, semuanya jago-jago. Apalagi yang satunya tuh senior juga di paskibra kecamatan gitu. Tapi gue nggak tahu kenapa ya gue terpilih. Ya itu tadi mungkin karena gue udah deket duluan sama orang-orang gitu. Ya karena gue jualan tadi itu. Ya sini emang kucingnya agak ya udah lah ya. Iya ngajak aku lagi presentasi. Malu kali loh. Malu. Kayak gitu guys. Jadi ya waktu itu terpilih ya karena ya itu guys awalnya karena gue jualan. Karena jualan itu kan nganterin nih ke kakak kelas, jadi kenal gitu, saling kenal di sini. Jadi mungkin pas dia milih ngelihat namanya tuh nama yang dia kenal ya mungkin gitu kan. Jadi banyak akrab gitu Banyak akrab. ke kelas-kelas yang kakak ataupun yang adik gitu. Iya bener itu jadi Jadi tuh punya relasi ya relasi. relasinya jadi lebih mudah ya kan? Jadi lebih mudah lagi. Udah sebelumnya udah lebih tahu dulu teman-temannya gitu dibanding yang lain. Itu salah satu poin juga sih. Keren dong. Motivasinya apa nih Kak buat yang mungkin di luar sana yang apa namanya dari segi biayanya untuk sekolah itu nggak memungkinkan gitu tapi kan punya jalannya sendiri-sendiri gitu untuk bisa menyelesaikan, contohnya kayak kakak gitu semangatnya. Apa ya sebenarnya gini loh, kalau ada satu motivasi itu terkadang dalam kondisi apapun itu kita ingin mencapai tujuan, seringkali kita, contoh kayak gue pengen punya tujuan bisa bisa lulus SMA. Nah di dalam perjalanan untuk menuju tujuan gue itu gue ada hambatan nih, hampir berhenti sekolah karena orang tua gue ya kecelakaan nggak bisa kerja. Nah seringkali kita mundur dari tujuan itu, tapi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah tujuannya itu tidak boleh diubah.
cara untuk mencapai tujuan tersebut itu yang harus kita rubah. Jadi buat kalian di sana yang lagi punya tujuan, yang mungkin tujuannya lagi terhambat karena satu dua hal, tetap fokus pada tujuannya. Jangan pernah rubah tujuan itu, tapi rubah cara untuk mendapatkan tujuan itu dengan berbagai macam cara sampai kalian akhirnya berhasil mendapatkan tujuan itu. Itu another level of happening kalau lu dapetin tujuan itu dengan cara lu sendiri.